Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman Nafia, calon guru penggerak Angkatan 8 SMP Negeri 3 Beladul Kabupaten Batam, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini saya akan memaparkan terkait dengan aksi nyata pada modul 1.4, yaitu terkait budaya positif di sekolah. Bapak Ibu guru hebat sekalian, pada bagian pertama aksi nyata ini, saya akan menampilkan diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah kepada rekan sejawat. Berikut adalah videonya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan kali ini betul tadi yang dikatakan Mas, sambil didokumentasikan miras-mirus ya. Karena kita punya RTL tahun kemarin itu tentang sekolah ramah anak, itu kita harus mengadakan rapat 1 kali per semester yang anggotanya sudah di-SK-kan oleh Ibu KS, akan tetapi mungkin akan ada pembaharuan lagi karena ada rekrutmen peserta didik baru, karena kita harus mengubah. Kemarin ada Aurelio Kainan sama Azhara Bunga, ini harus kita gantikan nanti dari siswa putra dan 1 siswa putri, baik dari kelas 9 ataupun kelas 8, nanti sesuai dengan kebutuhan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tadi MPLS sudah kami sampaikan, nanti akan kami sharekan melalui grup ya, melalui WA grup, nanti bisa dikersani apa yang perlu dipersiapkan, jadwalnya sudah ada. Baik, untuk hari ini goalnya semoga kita memiliki SOP untuk penanganan siswa. Jadi hari ini semoga yang ditagih dari semester kemarin bisa terjawab hari ini, kemudian kita membuat SOP, kita tempelkan di layanan BK. Jadi nanti pada saat MPLS BK memberikan materi layanan terkait dengan murid, maka kita sudah memiliki SOP yang harus dilaksanakan oleh seluruh warga di SMP Negeri 3 Beladul. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi, kita akan belajar bersama, berdiskusi bersama. Ada beberapa studi kasus yang akan kita pecahkan terkait bagaimana penanganan permasalahan murid yang ada di sekolah. Bagaimana penanganannya, bagaimana sikap kita. Karena apa? Dalam sekolah ramah anak itu tidak hanya guru BK yang menyelesaikan permasalahan murid, tapi kewajiban dari seluruh warga. Bagaimana kita nanti memberikan tuntunan kepada murid, bagaimana menyelesaikan masalah baik itu pribadi ataupun antar murid, ataupun bisa saja masalah murid dengan Bapak Ibu guru. Nah, di sini kita akan saling berbagi, saling memberikan informasi dan masukan terkait dengan budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan budaya positif, pasti di sini ada kata kuncinya. Sudah saya berikan kata kuncinya di sini dalam penanganan siswa, yaitu disiplin. Apa sih sebenarnya disiplin? Pasti Bapak Ibu semua punya terjemahannya sendiri-sendiri. Kiranya mohon Bapak Ibu guru sekalian, ada salah satu untuk memberikan testimoninya. Apa sih disiplin menurut Bapak Ibu sekalian yang Bapak Ibu pahami terlebih dahulu? Disiplin itu apa? Monggo, salah satu. Bu Tiwi, mungkin disiplin itu apa, Bu? Menurut jenengan saja. Disiplin. Bertindak sesuai regulasi. Okay. Kemudian siapa lagi? Monggo, disiplin. Paham dan mungkin sesuai dengan peraturan. Baik. Disiplin ya. Pasti banyak yang mengatakan bahwa disiplin itu bertindak sesuai dengan norma, sesuai dengan peraturan. Maka di sini paradigmanya harus kita geser. Ya, harus kita geser bersama-sama sesuai dengan bagaimana menciptakan suasana yang nyaman untuk murid kita semua. Yang pertama, pasti yang sering dibayangkan adalah bahwa disiplin itu berhubungan dengan, yang pertama adalah tata tertib. Yang kedua adalah teratur, menciptakan keteraturan. Yang ketiga adalah menciptakan kepatuhan pada suatu aturan tertentu. Yang selanjutnya pasti ada kaitannya dengan hukuman, skorsing, yang seperti misalkan
Kalau dulu kan anak tidak berangkat sekolah sekian kali diberikan skor sekian, maka kalau skor sekian berarti diberikan apa Bu? Kalau BK seperti peringatan kan ya, pernyataan ya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, harus kita geser bahwa disiplin yang harus kita terapkan pada sekolah ramah anak adalah disiplin positif. Disiplin positif yang harus kita terapkan adalah tidak harus memberikan hukuman. Memang ini kalau kita pikirkan ya, mosok bocah misalkan sering tidak berangkat atau tidak mendapatkan punishment, ini juga terkadang kita sendiri naif untuk menanggapi hal semacam itu. Tapi harus kita lakukan betul. Jadi disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Kuncinya bagaimana kita mengajak murid untuk menggali bagaimana pemecahan masalah murid itu berasal dari murid sendiri. Jadi motivasinya tidak hanya motivasi ekstrinsik. Kalau tata tertib itu kan motivasinya motivasi ekstrinsik ya. Oh, saya harus berangkat jam 7. Di dalam kelas harus seperti ini, mengerjakan tugas seperti ini motivasinya ekstrinsik. Nah, yang kita dorong dalam sekolah nanti ramah anak adalah motivasinya motivasi intrinsik. Nah, bagaimana mewujudkan itu? Maka bagaimana kita menciptakan suatu keadaan jauh dari rasa ketidaknyamanan murid. Contoh nanti ada beberapa studi kasus yang akan kita diskusikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada kegiatan pemantik seperti ini Bapak Ibu. Mari kita membayangkan panjenengan berdua, bisa saja bersama dengan istri, bisa saja bersama dengan rekan sejawat. Saya yakin panjenengan pasti punya suatu prinsip atau barang atau sesuatu yang menurut panjenengan itu berharga. Satu itu dulu. Panjenengan bayangkan memiliki sesuatu yang berharga, baik itu barang ataupun suatu prinsip yang harus saya terapkan dalam keseharian saya misalkan. Kemudian permasalahannya seperti ini Bapak Ibu. Pada saat suatu prinsip itu sudah kita genggam erat, kemudian ada teman kita atau saudara kita, bahkan suami kita atau istri kita meminta untuk melihat apa yang kita genggam, baik itu dipaksa. Kan kadang kan siswa itu kan juga, wah dulu aku tak rebut misalkan, kan kadang terjadi seperti itu. Ataupun dengan bujuk rayu. Kan bisa saja orang tak boloni misalkan. Misalkan suaminya, Bu aku seneng tangan ki opo? Yo rahasia loh. Nah, misalkan kan dengan bujuk rayu. Pertanyaannya, kalau panjenengan itu punya suatu yang berharga, kemudian dibujuk oleh orang lain, kira-kira yang digenggam itu mau dikasihkan atau tetap digenggam karena itu suatu yang berharga untuk kita semua, atau mau diperlihatkan setelah itu kita genggam lagi. Nah, ini pemantik ini nanti akan masuk pada kontrol kita sebagai seorang guru terhadap murid. Kira-kira mungkin ada yang mau berkomentar? Monggo. Kalau kita punya prinsip kemudian dirayu atau dipaksa atau seperti apa, apakah kita akan menunjukkan hal yang berharga bagi kita? Apa ditunjukkan sebentar, apa bahkan diberikan? Kira-kira monggo yang mau menanggapi. Pak Fendi, mungkin Pak Fendi, bagaimana? Kalau jenengan punya sesuatu yang berharga dalam genggaman, berharga untuk jenengan loh ya, kemudian mungkin dipaksa, mungkin dirayu oleh istrinya atau teman atau saudaranya. Pertanyaannya seperti ini, apakah panjenengan akan memperlihatkan? Apa tetap digenggam? Apakah justru akan diberikan? Kira-kira Pak Fendi, kalau itu benar-benar berharga untuk panjenengan, betul-betul berharga, alasannya mungkin? Alasannya karena itu ya tidak harus semua itu kasih tahu kepada orang lain, istri, bahkan istri sekalipun. Oke. Kalau menurut Bu Yuni ya, ini sebagai guru BK, kontrolnya nanti di guru BK, suatu prinsip teguh dari Pak Fendi tidak akan diberikan kepada orang lain, bahkan istri sekalipun. Karena itu kan prinsip pribadi, tidak semuanya tidak harus kita ungkapkan kan gitu ya. Kira-kira Bu, kontrolnya
pada saat suatu yang berharga itu mau kita perlihatkan atau tidak, kontrolnya di siapa? Apakah dia yang memegang suatu yang berharga atau kontrolnya pada istrinya atau temannya? Kira-kira kontrolnya di mana? Oh, barang ini kelihatan, oh barang ini dipertahankan, kontrolnya itu di siapa? Pada diri sendiri berarti ini. Kenapa, Bu? Padahal kan jenengan sudah dirayu misalnya. Nek jenengan dirayu bapaknya kan, ya aku tak isi tipe orang, ya kan seperti itu ya. Nah, artinya kontrol paling utama itu ada di diri kita sendiri. Kita kembalikan kepada murid. Perubahan positif itu tidak bisa dipengaruhi paling besar dari ekstrinsik atau pengaruh dari orang lain, bahkan dari gurunya. Saya yakin kenapa? Mari kita flashback. Pasti banyak murid-murid kita yang melakukan kesalahan yang serupa. Padahal anak itu sudah kita berikan treatment, baik di BK ataupun wali kelas. Yosek telat, ya bocah itu tok. Yang gelutan, ya itu tok. Artinya yang bisa merubah ke arah positif adalah murid itu sendiri. Nah, paradigma ini yang harus kita terapkan nanti pada penciptaan sekolah ramah anak. Tidak hanya Bapak Ibu guru, TU pun sama. Bagaimana memberikan pelayanan yang ramah pada anak. Ya. Jadi pemantik ini nanti akan menjadikan kita terarah pada suatu yang namanya choice theory atau teori untuk memilih. Bapak Ibu sekalian, pada choice theory ini sedikit tentang teori ya dari Dr. William Glasser. Ini kalau BK mungkin sering kali mendengar nama-nama beliau karena ini adalah seorang psikolog. Ini meluruskan beberapa teori-teori lama terkait stimulus respon. Pasti kalau Bapak Ibu dulu kan pernah mendapatkan pada saat sekolah pendidikan teori stimulus respon, bagaimana orang itu diberikan stimulus kemudian responnya seperti apa, baik sensorik maupun motoriknya nanti akan seperti apa. Nah, ini diluruskan. Yang pertama, bahwa seorang guru mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Buktinya apa? Ya tadi itu, murid itu ya salah ya terus, salah terus sama. Telat ya bocah-bocah itu tok. Artinya kita tidak memiliki kontrol pada murid. Yang memiliki kontrol tadi dirinya sendiri. Pada saat Pak Fendi memegang tangannya istrinya tidak boleh melihat, ya kontrolnya di Pak Fendi. Sama pelayanan kita nanti seperti itu. Kontrolnya semuanya sepenuhnya pada murid, walaupun ada faktor ekstrinsik yang mempengaruhi, tapi kecil efeknya. Kemudian yang berikutnya adalah penguatan positif, penghargaan yang diberikan terlalu sering. Bukan penguatan begitu, beda. Contohnya seperti ini, bedanya seperti ini. Misalkan jenengan masuk di kelas, anak itu bisa menyelesaikan masalah yang panjenengan berikan. Penguatan positif yang kita berikan kan berarti ya tingkatkan motivasi belajarnya, kemudian yang kurang harus diperbaiki. Nah, kalau penghargaan itu suatu ilusi kalau kita bisa mempermanenkan prestasi siswa atau murid. Contoh, diberi ranking, disampaikan, itu sebuah ilusi pada saat semua penguatan positif itu bermanfaat atau efektif. Karena efeknya ya pada saat itu. Sama seperti jenengan bisa masak enak kemudian diberikan cincin oleh suaminya misalkan. Ya senengnya ngono tok, ngesone kasih nenek gitu. Rasa kebanggaannya itu hanya di situ. Kecuali kompetisi dalam tanda kutip. Sekolah itu kan tidak ada kompetisinya kalau sekarang. Di kurikulum merdeka tidak ada kompetisinya. Semua perlakuannya sama, maka tidak ada ranking di situ sebenarnya. Hanya ketercapaian fase A, ke B, ke C, ke D dan selanjutnya, kan seperti itu. Jadi efeknya kalau kita memberikan hadiah terlalu sering, maka tujuannya bukan pada proses tapi pada hadiah. Kita bisa membayangkan anak kita ya, kita sudah punya anak. Kalau anak itu mana isom ini tak kayak hadiah, ini isom ini hadiah, maka orientasinya akan hadiah. Kalau tidak diberikan hadiah, dia mutung. Nah,
semacam itu. Ini nanti masuk pada kontrol guru. Kemudian yang selanjutnya adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Saya baru tahu pada saat mendapatkan ini Bapak Ibu Guru. Padahal seringkali saya Bu Yuni itu kan bagaimana membuat mereka sadar itu ternyata dengan membuat mereka itu merasa bersalah. Ternyata ini suatu ilusi dan itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena dia akan berkecil hati. Efeknya seperti itu ternyata. Efek jangka panjangnya seperti itu. Contoh misalkan, nek sampeyan kok berangkatnya telat terus, nek bapak muruki rasanya kaya ngopo. Ini salah satu membuat merasa bersalah murid. Dan itu akan tertumpuk terus di masa yang akan datang, dan ini tidak diperkenankan pada proses penciptaan kenyamanan belajar murid. Yang berikutnya, yang lebih parah lagi Bapak Ibu sekalian adalah penghukum nanti. Ini parah lagi. Kemudian yang berikutnya adalah seringkali orang dewasa itu memaksakan kehendak anak-anak atau muridnya. Orang dewasa berarti Bapak Ibu Guru. Weh kudu koyo ngene, kudu melu iki harus seperti ini, harus seperti ini. Ini adalah sebuah ilusi. Kalau dulu seringkali kita tahu bahwa seorang murid itu bagaikan kertas kosong yang akan diisi oleh Bapak Ibu Guru, atau anak itu bagaikan lembaran kain putih yang akan dilukis oleh bapak ibunya. Ternyata tidak. Teori itu sudah terbantahkan oleh teori-teori baru. Bagaimana? Bahwa seorang murid itu seyogianya adalah suatu benih tanaman. Benihnya mau seperti apa? Misalkan seperti Bu Tiri, aku meh nandur bayem, meh nandur apa lembut gitu. Itu kan treatmentnya sendiri-sendiri. Nandure bayem kok disemprot seperti padi, ya ora jalan. Nah, ini nanti yang akan kita buat kondisi sekolah atau budaya positif untuk sekolah ramah anak ke depan di SMP Negeri 13. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, saya kutipkan sedikit, ini hanya tambahan bahwa dari kurikulum Merdeka yang dianut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dalam kurikulum Merdeka, yaitu untuk menciptakan murid yang merdeka. Dalam tanda kutip, murid yang merdeka adalah murid yang bisa mengontrol dirinya untuk mengembangkan bakat dan potensi murid itu sendiri. Siapa yang menuntun? Guru. Jadi tugas kita menuntun. Pasti Bapak Ibu Guru sudah tahu. Kita hanya sharing saja. Kemudian disiplin yang dimaksud, nah ini yang penting. Bukan dari faktor ekstrinsik, tapi nanti harus kita munculkan melalui keyakinan-keyakinan sekolah. Maka kan pada saat kita menyusun RTL itu, kalau Bu Yuni masih ingat, bagaimana pada sekolah ramah anak itu kita menyusun keyakinan-keyakinan sekolah. Apakah sama dengan tata tertib? Jawabannya ada di halaman berikutnya. Bapak Ibu sekalian, untuk membentuk suatu keadaan yang nyaman bagi murid, maka kita sendiri harus sadar betul bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang harus dikembangkan pada diri murid atau siswa kita. Nah, nilai-nilai kebajikan itu yang seperti apa? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang sudah diakui dan disepakati bersama. Nah, kalau di Indonesia yang disepakati bersama adalah ini. Pasti Bapak Ibu semuanya sudah tahu. Apalagi yang kemarin menjadi koordinator proyek profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? 6. Ada 6 karakter atau nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu ya nilai positif yang harus kita kembangkan pada diri murid. Ini hanya sekedar mengingatkan saja. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bapak Ibu,
ternyata kalau kita kaji satu-satu di PMM pada saat kita mengikuti BIMTEK profil pelajar Pancasila, pada poin pertama itu ternyata banyak. Bagaimana kita bisa berakhlak kepada Tuhan, kemudian bagaimana mengkondisikan bertingkah laku sesama manusia, kemudian kepada nusa dan bangsa atau negaranya. Jadi itu termasuk poin ke-1. Maka dapat kita eksplorasi kalau di sekolah, misalkan mengembangkan kegiatan rutin upacara pengibaran bendera merah putih. Itu sudah termasuk dalam pengembangan nilai profil pelajar Pancasila yang pertama. Kemudian membiasakan membaca Asmaul Husna itu juga termasuk dalam nilai profil pelajar Pancasila yang pertama. PR kita itu apa? Yaitu menggali program-program proyek pelajar Pancasila, menggali nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Contoh, pada saat misalkan nanti kelas 7 ada proyek P5 nilai demokrasi, mana yang akan kita unggulkan di situ? Nilai mana? Ini kan yang akan kita deskripsikan pada rapot murid pada akhir tahun kan gitu ya. Nilai apa saja yang dimunculkan? Indikatornya apa saja? Nah, indikator itu nanti panjenengan ambil pada indikator yang ada pada nilai-nilai kebajikan poin per poin pada profil pelajar Pancasila. Kemudian ada mandiri. Ini banyak sekali poin-poinnya. Bernalar kritis, banyak, saya yakin panjenengan sudah baca di PMM ya. Kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu tidak hanya pluralisme. Banyak sekali mempelajari, misalkan Pak Fendi di sini punya gamelan misalkan, tapi ternyata Pak Fendi bisa mengembangkan bagaimana murid itu diperkenalkan tarian tradisional dari daerah lain. Ini juga termasuk pada kebinekaan global. Maka proyek P5-nya bisa saja nanti dibagi. Kelompok 1 nanti menarikan tarian Aceh misalkan, kemudian kelompok 2 tarian Jawa misalkan. Nah ini hanya sebagai pengingat kita untuk penyusunan pada proyek P5 juga. Ini juga melayani murid bagaimana mengembangkan profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya adalah bergotong royong. Bergotong royong banyak sekali poinnya di situ. Kemudian yang terakhir adalah kreatif. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menciptakan budaya positif ini artinya berawal dari siapa? Berawal dari kita sendiri. Berawal dari kita sendiri. Kemarin seperti ini. Bagaimana pertanyaannya, peraturan itu akan menjadi suatu keyakinan murid kalau kita sendiri itu tidak pernah melakukan. Contoh, saya mungkin bersama Bu Yuni misalkan, atau bersama Bu Luwes misalkan, setiap pagi ngecek kerapian murid. Pada saat kita ngecek kerapian murid, kok kita sendiri tidak rapi? Nama mungkin, kemudian dan lain sebagainya, penanda bahwa kita itu ASN. Ini hal-hal kecil yang bagaimana bisa membuat keyakinan murid kita itu yakin, oh guru saya adalah teladan untuk saya, minimal dari penampilan itu. Bagaimana coba jenengan? Kalau siswa atau murid kita kritis, kamu bednya di mana? Loh, itu tidak ada namanya. Kita akan menjawab apa? Padahal tugas guru itu adalah salah satunya memberikan teladan menurut Ki Hajar Dewantara. Ini memang betul-betul di grup kesiswaan itu, pokoknya kesiswaan ojo ngasih bed saja tidak dipakai. Itu dari grup kesiswaan seperti itu. Maka kalau saya memakai bed penuh itu bukan artinya orang pegawaiannya diguni kabeh, tidak. Bagaimana berusaha pada saat kita mengingatkan kepada murid kita, namanya mana ada dah? Tidak ada. Sepatumu warnanya apa? Lho, Pak Guru ya Iran. Paling tidak memberikan contoh, memberikan teladan. Jadi tidak artinya itu kudu dipasang kabeh paten terhadap jenderal, tidak. Tapi ini masuk pada suatu keyakinan profil pelajar Pancasila. Okay. Apa? Berakhlak mulia, saling menghargai antara sesama. Ini harus kita tanamkan pada diri kita sendiri terlebih dahulu, baru kepada murid-murid kita. Harapannya
ke depan SMP 3 Belado mendapatkan akreditasi A dengan nilai lebih dari 91. Benar-benar akreditasi yang didapatkan dari jerih payah, dari benar-benar ini loh SMP Negeri 3 Belado. Nah itu harapannya ke situ. Tapi diawali dari ini, menciptakan budaya positif. Ya. Mari kita yakini bersama. Yang pertama adalah bagaimana seorang guru bisa memberikan teladan kepada murid, minimal guru ataupun TU ataupun sampai dengan nanti seluruh warga pengelola sekolah. Mas Teguh, kalau Mas Teguh saya lihat pada saat pakai kaki, yo pakai kaki. Orang kita yo kadang kelunturan nopo tetap dipakai. Ini luar biasa. Kemudian ini harus menjadikan keyakinan kita bersama sebagai pondasi dasar, Bapak Ibu sekalian. Maaf sekali lagi, bukan saya bermaksud menggurui, tapi kalau kita berkomitmen untuk menciptakan budaya positif, menggapai sekolah ramah anak, maka semuanya berawal dari diri kita sendiri. Okay. Bagaimana nopo tutwuri handayani bisa berjalan kalau kita di depan saja tidak bisa memberikan teladan? Apalagi kita berada di belakang murid untuk mendorong murid ke arah yang lebih baik. Ini juga tidak bisa. Padahal sistem Among, Bapak Ibu guru kan pasti tahu ya, ada 3 sistem Among dari pendidikan di Indonesia. Apa Bu? Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Pada saat kita di depan memberikan teladan, di tengah-tengah murid kita memberikan suatu motivasi dorongan. Kemudian bagaimana kita menimbulkan minat dan bakat murid dari belakang, mendorong murid kita untuk jauh lebih baik. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya, saya ajak Bapak Ibu untuk studi kasus lagi. Kenapa? Karena nanti kita semua akan praktik ya. Kita akan praktik budaya baik. Apa yang harus kita lakukan nanti? Kami mohonkan kepada wali kelas kita bersama, nanti kita kumpulkan perwakilan siswa, kita buat keyakinan sekolah. Jadi kalau ditanya, keyakinan sekolah belum? Sudah. Dari mana? Ya berawal dari sini. Oke, coba kita studi kasus yang pertama. Di sini ada seorang murid, ini saya ambil pelajarannya matematika yang menurut murid itu susah, padahal nilainya ya pelajaran lain juga jelek-jelek. Eva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Dari sini panjenengan bisa membayangkan enggak, kira-kira si Eva itu nyaman atau tidak? Yang pertama seperti itu. Yang kedua, kondisi Eva berangkat sekolah itu benar-benar kondisi siap belajar atau tidak? Ini bisa terjawab dari pada saat pelajaran matematika dia malah gambar sendiri dan lain sebagainya. Kemudian pada saat guru matematikanya Pak Seno, sebenarnya mau tak tulis Pak Ilman tapi saya mau sendiri. Ya, Pak Seno itu menanyakan pertanyaan kepada Eva kan pasti gugup. Kalau dengan pernah melakukan, ya siswa pasti gugup, tidak memperhatikan, terus ditanya, teorema, napa Bu? Gauss, napa? Iki piye kalau misalkan? Oh ya, tidak tahu, pasti akan gugup. Kemudian tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap. Kadang kan anak seperti itu, ngomongnya rada susah. Seluruh kelas pun tertawa. Biasanya kalau ada yang aneh itu kan anak-anak di dalam kelas itu aneh. Dan lucunya, Pak Seno itu membiarkan teman-temannya itu menertawakan si Iva. Malahan Pak Seno itu meminta Iva untuk menerangkan maju ke depan. Wong ditanya saja sudah tidak bisa. Kemudian ditertawakan teman-temannya. Pak Seno meminta Iva untuk maju. Dan ini sering kita lakukan termasuk saya. Saya tidak akan menutup dirinya. Pernah saya lakukan. Maka kalau ini pernah kita lakukan, pertanyaannya, apakah kita sudah menciptakan budaya positif di sekolah? Ternyata jauh. Ternyata jauh. Maka Iva akan semakin bingung di depan. Yo kadang putar-putar irung, yo ukur-ukur dan lain sebagainya. Pertanyaannya semacam ini Bapak Ibu.
Kira-kira kalau seperti ini Pak Ridwan mungkin ini Pak Ridwan yang sudah senior. Pak Ridwan setuju tidak dengan apa yang dilakukan Pak Seno, Pak Ridwan? Tidak. Kira-kira kenapa? Karena itu berarti sudah termasuk menghukum yang tidak positif. Sepakat. Berarti Pak Ridwan saya yakin sudah membaca PMM. Karena bisa menjawab dengan pas. Di sini posisi dari Pak Seno tepat, yaitu sebagai seorang penghukum. Kira-kira kalau penghukum, saya tak tanya Bu Jenny kalau biasanya kayak ngacung kan, seorang ngacung seperti muridnya ya sama seperti saya. Bu Jenny, kira-kira posisi penghukum itu untuk murid itu efeknya apa Bu Jenny? Kira-kira? Nah, kalau jenengan jadi IFA, kemudian dihukum Pak Seno maju, kemudian diterawakan teman-temannya, apa yang IFA rasakan? Kalau jenengan jadi IFA, malu, kemudian minder, takut. Pernah tidak jenengan disepertikan zaman sekolah dulu? Kita refleksi. Kalau saya pribadi pernah, Bapak Ibu sekalian. Sampai sekarang kalau saya ketemu gurunya itu rasanya rada mangkel, jengkel. Ya dikatakan dendam itu nggih. Rasanya bangga Bu. Terus terang nih, saya pernah pelajaran bahasa Inggris, saya bukunya disobek-sobek karena saya itu jadi panitia kemah. Saya sudah ada dispensasinya, dengan bisa tanyakan ke guru SMA 1 Bandar. Saya pernah disobek-sobek di depan teman-teman saya satu kelas. Saya tidak pernah seperti itu kan, dan dunia-dunia seperti itu. Wah, itu sampai sekarang. Kita nak ketemu guru itu ya juga, tapi tak dengar guru ya tak salaman. Nah itu kadang terpatri di sini. Pernah saya dibilang seperti ini, kowe gambar poncokan atau gambar permen tak lukis dari monyet ya. Saya pernah dikatakan seperti itu pada saat pelajaran dulu kesenian di SMA 1 Bandar. Dan itu rasanya sampai sekarang, dan kalau ketemu gurunya itu kalau yang dengan yang kesenian mangkal sekali. Sampai sekarang saya tidak tahu kenapa mangkal itu sampai sekarang. Karena saya itu dibaratkan kayak monyet. Bapak ibu saya sendiri tidak pernah mengatakan saya tak lulus dari monyet, itu tidak pernah. Dan itu saya alami, pasti pernah dialami Bapak ibu sekalian. Maka tepat Pak Ridwan mengatakan bahwa hukuman itu akan memberikan hal yang negatif pada murid. Kemudian yang kasus kedua, ini agak hampir sama. Pada hari Selasa, Imam bangun kesiangan karena begadang bersama saudara-saudaranya untuk melihat final Liga Champions Eropa. Sehingga Imam terlambat untuk mengikuti jam pertama, yaitu pelajaran penjas orkes olahraga. Setelah dia meminta izin pada gurunya, misalkan tekoni Imam, Pak Dan, mohon maaf saya telat. Sudah minta surat telat belum dari BK? Sudah Pak ini. Kemudian Pak Hamdan sebagai guru olahraga itu meminta Rudi untuk lari keliling lapangan basket sebanyak 3 kali. Nah, pertanyaannya, apakah kondisinya sama dengan kondisi kasus yang pertama? Kira-kira sama atau mboten? Monggo yang mau berkomentar. Bu Lus, monggo. Enggak sama. Menurut Bu Lus gimana? Dia sebetulnya saya yakin mungkin kode-kode senang olahraga ya. Kemudian apa sih pertanyaannya? Pertanyaannya sama tidak dengan yang sama dengan kasus tidak sama? Tidak samanya kira-kira di poin apanya? Si anak kalau dilihat dari narasi awal itu kan dia jelas ada senang dengan olahraga. Nyatanya begitu. Kalau yang Eva itu kan dia sudah nggak suka dengan pelajaran matematika. Kemudian saya melihat di sini Pak Rudi juga bijaksana, diberikan punishment hukuman, tapi hukumannya juga nyehat ke awak juga gitu loh lapangan itu. Baik. Saya itu saja. Okay. Terima kasih Bu Lus. Coba kita berikan aplaus pada Bu Lus. Ini kan salah satu penguatan, bukan hadiah. Hadiah berarti Bu Lus jawab tak beri jajan, ini hadiah. Kalau aplaus ini penguatan positif. Jawabannya beda, memang beda. Satu tindakan yang seringkali kita lakukan, ya mungkin saya juga pernah ya.
Seperti kadang saya sebelum saya sama Bu Yuni itu sering kali memberikan hukuman. Ternyata pada saat saya pribadi mendapatkan teguran semacam itu, ternyata efeknya ngeri juga. Kalau panjenengan saya setelkan videonya, jenengan tidak rampung satu hari. Efek-efek penelitian bagaimana walaupun ini ngapunten. Misalkan anak salah kemudian diminta untuk menuliskan kalimat permintaan maaf sebanyak 1000 kali, ternyata itu sudah ada penelitiannya, Pak. Dan itu sangat fatal efeknya. Jenengan bisa browsing-browsing di YouTube, itu banyak sekali tindakan kecil yang menjadikan sekolah ramah anak itu tidak terwujud di sekolah. Salah satunya ini. Lah kalau yang ditindakan Pak Rudi atau Pak Hamdan lah guru olahraga, Pak Hamdan wis ini suratnya tak tompo, tak absen, kamu lari 3 kali. Kira-kira itu hukuman apa sebuah konsekuensi Bapak Ibu? Beda enggak hukuman dengan konsekuensi? Saya tanya sekarang gini. Kalau jenengan bangun siang, kemudian suami jenengan tanya awan-awan, ora masak dan sebagainya, misal, kira-kira itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman Bapak Ibu. Iya betul. Karena hukuman itu bisa verbal, bisa non verbal, bisa fisik. Itu hukuman Bapak. Dan itu ternyata di sekolah ramah anak tidak diperkenankan. Tapi kapan mesti mudah rasa nonton drakor nek sabuni ya, misalkan seperti itu. Ini ternyata tidak diperkenankan dalam sekolah ramah anak, maka SOP-nya harus dibuat detail nanti Bu. Kita bareng-bareng membuat detail pelayanan siswa nanti seperti apa, maka BK kita akan menjadi BK unggulan insya Allah kalau kita sudah menerapkan SOP ini. Nah, konsekuensinya apa sih kalau kita bangun siang? Yang pertama kita telat mempersiapkan makan misalkan untuk keluarga kita. Ini konsekuensinya sama seperti Pak Hamdan tadi. Konsekuensinya apa? Mungkin Pak Hamdan sudah punya kesepakatan kelas. Oh, kalau telatnya sekian menit, ya kamu lari. Larinya tujuannya apa? Untuk pemanasan, untuk menyehatkan mereka. Karena kalau langsung ikut basket, mungkin kram Pak Hamdan deh. Tidak pemanasan kram. Ini kan masih dalam satu jalur. Nah, kecuali pelajaran matematika saya sama Bu Yuni misalnya. Bocah telat, pusat pengen ngolah saya itu hukuman. Dan ini harus kita ubah betul. Kalau pelajaran olahraga diminta untuk lari itu wajar. Kalau jam olahraga kok ngitung, nah, kecuali ngitung nama Pak detak jantung Pak ya. Nah, itu masih dalam keilmuannya. Bapak Ibu sekalian, nah ini yang harus kita pahami betul. Kita tim, apalagi tim penanggulangan kekerasan di sekolah yang sudah di-SK-kan dari Ibu Kepala. Mari kita bersama-sama untuk mengubah budaya kita menjadi budaya positif. Bapak Ibu sekalian, apa sih identitas gagal? Identitas gagal itu perlakuan yang gagal, yang efeknya jelek. Itu ada pada posisi hukuman Bapak Ibu sekalian. Ini jelek, ya. Untuk identitas sukses itu ada 2 kategori. Yang pertama itu adalah bagaimana kita mendisiplinkan siswa, disiplin positif itu dalam tahapan pertama, yaitu konsekuensi. Kita nanti bertahap. Konsekuensi dulu, konsekuensi kita sudah konsisten, maka kita akan meningkatkan pada tahapan restitusi. Jadi Bu Yuni tidak usah langsung, itu langsung restitusi dan jalan. Kita bertahap dulu, memberikan konsekuensi pada murid seperti apa. Oh, nek terlambat konsekuensinya apa? Misalkan. Kemudian, oh kalau merusak jendela konsekuensinya apa? Ya harus mengganti jendelanya. Kan gitu. Salah satu contoh yang paling mudah seperti itu. Nah, contoh saya akan membacakan contoh 2 saja. Yang pertama, kalau hukuman itu menyakitkan, pasti ada unsur dendam. Maka saya tanyakan tadi pada Bu Yeni gitu ya. Kalau konsekuensi, ya konsekuensi itu Bapak Ibu, panjenengan bisa membayangkan jenengan itu seperti hakim, benar-benar salah-salah. Oh, nek terlambat ya konsekuensinya masuk minta izin ke BK dan seperti ini ditulis di buku catatan BK dan lain sebagainya. Itu konsekuensi. Baik enggak? Ya baik, karena sudah identitas berhasil atau identitasnya sudah sukses. Cuman itu baru tahap yang pertama.
Tahap yang berikutnya adalah restitusi. Bagaimana kita memberikan solusi. Bukan kita yang memberikan solusi, tapi kita mengajak untuk menggali mereka mendapatkan solusi. Langkahnya seperti apa? Nah, ini yang nanti akan menjadikan SOP UKS. SOP pelayanan murid di SMP 3 Beladul. Jadi dari awal saya sudah arahkan panjenengan dari kasus-kasus menuju ke sini. Jadi pembahasan kita terfokus. Yang kedua, bahwa hukuman itu akan menciptakan suasana tidak nyaman pada jangka waktu yang panjang, sama seperti yang saya rasakan. Ya memang tidak nyaman sama sekali kalau dihukum. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, cuman jangkanya jangka pendek. Konsekuensi itu jangka pendek, misalkan telat mana pelayu pinter liane ping pindho, kadang seperti itu toh. Tapi kalau hukuman seperti tadi, mustangi kawan mesti telat, itu efeknya panjang. Kalau konsekuensi itu saya yakin pasti ada efeknya, cuman jangkanya jangka pendek. Kalau restitusi itu tujuannya menguatkan anak. Contoh, kamu datang terlambat kenapa sih mas? Saya itu bangunnya kesiangan, orang tua saya itu sudah berangkat terlebih dahulu sebelum saya bangun. Loh, sekarang solusinya bagaimana? Kamu punya HP enggak? Punya HP. Terus kira-kira apa yang mau kamu perbuat? Ya saya pasang alarm, misalkan di rumah ada kakaknya, minta tolong kakaknya untuk membangunkan pagi, misalkan seperti itu salah satu bentuk restitusi. Lanjut saja, panjenengan pasti sudah punya bayangan terkait dengan restitusi. Ya kemudian yang berikutnya ini masih sama, kita skip saja. Bapak Ibu sekalian, dalam menciptakan suasana yang ramah dengan anak, ya suasana ramah anak atau budaya positif di sini. Yang pertama, saya ingin bertanya lagi. Pokoknya kita menggali informasi dari diri kita sendiri. Kan tujuan ini kan kita membuat keyakinan dari diri kita sendiri. Sekarang mungkin di sini yang dari ASN, jenengan punya alasan nggak kira-kira kenapa kok fingernya itu sebelum jam 7? Mungkin dari perwakilan TU Pak. Kenapa kok jenengan finger itu pinginnya sebelum jam 7? Masuk kategori disiplin. Kira-kira ada lagi? Ada faktor eksternal enggak Pak? Misalkan penghargaan apa? TPP misalkan. Ini kan jam itu makal. Salah satunya TPP cair. Ini kan juga termasuk salah satu dorongan ekstrinsik untuk kita membudayakan budaya positif. Kan enggak masalah. Walaupun semua berawal dari kontrolnya dari diri kita sendiri. Faktor ekstrinsik juga mempengaruhi, misalkan TPP misalkan. Pertanyaannya hanya seperti itu. Nah kalau misalkan Bu Yuni jenengan kan tidak dapat TPP, dapat nggak? Kenapa kok berusaha dari Limpung berangkat pagi absen sebelum jam 7? Punya alasan nggak Bu? kan tidak dapat TPP, faktor eksternalnya kan tidak ada lagi. Itu motivasiku yo ramai. Motivasinya apa? Maka saya yakin Pak Ridwan yang saya sering kali lihat itu berangkat paling pertama. Ini Pak Ridwan juara. Mungkin kalau ada penghargaan piala ini Pak Ridwan berangkat mesti paling pagi. Bisa enggak hadir berdasarkan jarak? Ya enggak. Nah, saya ingin tahu dari Pak Ridwan, Pak. Kalau kita lihat bareng-bareng, itu kan pasti motor Pak Ridwan mesti paling depan. Walaupun saya sudah berusaha berangkat paling pagi, Pak Ridwan teman, sudah keluar dari kamar mandi itu kegiatan Pak Ridwan selama di sekolah tiap pagi. Itu mesti kasih main nama kira-kira Pak Ridwan jenengan berangkat gak sih? Motivasinya apa Pak? Kita sering saja. Ini karena murid kita itu kan rata-rata berangkat setengah 7 sudah sampai sini. Harus sama jam sebelum jam 7 bisa. Wah ini luar biasa, tepuk tangan Pak Ridwan. Jadi mohon maaf, saya memang enggak, kita apa namanya? Kita terbuka saja. Ya memang Pak Ridwan
tuh berangkatnya pagi Bu. Kalau libur bareng. iya libur bareng itu biasa petintang ngarep anu wis ning ngarep WC niku terus seneng Bu. Pokoknya setiap pagi itu WC SMP itu sudah berisi Pak Hendra. Misalnya kan biasa budaya baik budaya Iya. anak jalan. Nggih, nah ini maka nanti kan ada nilai tadi nggih. Profil pelajar Pancasila kan berakhlak. Nah, berakhlak itu kan salah satunya kalau di sekolah kita kan dituliskan apa itu 5S ya. Yang dituliskan besar itu 5S. 5S saya hafal mboten Bu. 5S napa Bu? Senyum, sampah. sertifikasi, dan sertifikasi. Enggak nggih. Kita ciptakan. Memang enggak jalan nggih. Ya semoga di semester depan bisa jalan. Ini salah satu motivasi intrinsik Bapak Ibu. Memang saya tanyakan ya hanya untuk ya membuat pikiran kita fresh saja. Kenapa berangkat lebih pagi ya? Motivasinya luar biasa Pak Ridwan ya. Nah, kenapa saya berikan pertanyaan pemantik seperti itu? Jadi coba jenengan diisi isunya teori. Bosan ini kan berarti bukan suatu tukar pikiran andragogi. Jadi saya berusaha bagaimana mari kita berpikir bersama. Bagaimana komunikasi kita itu komunikasi orang dewasa. Jadi ya apa yang kita perbuat ya itu harus kita pertanggungjawabkan. Mari kita sharingkan di sini. Maka pertanyaannya saya buat sebagaimana pertanyaan itu real. Sering kali kita hadapi dan kita lakukan. Ya, Bapak Ibu sekalian, minimal kita itu punya keyakinan kelas. Lah keyakinan kelas itu apa? Apakah sama dengan peraturan kelas? Tidak. Peraturan dengan keyakinan itu berbeda. Contoh lagi, Bu, aku senang sama Bu Yuni itu. Bu Yuni. Jenengan kalau berangkat pakai helm. Kalau dulu saya jarang lihat pakai helm masalahnya. Pakai helm, oke. Pertanyaannya seperti ini. Mari kita gali informasi dari Bu Yuni. Nanti Bu Tini juga akan saya gali. Kenapa pakai helm? Nek Bu Yuni pakai helm itu kenapa? yang jelas untuk kedisiplinan atau lalu-lintas. Ya. Yang kedua keamanan. Tiga beneran masalah. Beneran masalah. Ya. Terima kasih. Kalau Bu Tini pakai helm Bu. Kata tertib. Nggih. Itu kan luas, bela-belian. Iya. Iya. Sudah. Sekarang kalau kita kaitkan pada profil pelajar Pancasila, kira-kira masuk di situ? Masuk. Sangat masuk. Dalam profil pelajar Pancasila mandiri itu ada poin kalau dijabarkan itu adalah menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri itu ada faktor keselamatan, ada faktor kesehatan. Peraturannya jelas, kalau naik motor harus pakai helm, bawa SIM dan seperti ini kan peraturan. Tapi jenengan bisa perso sendiri. Di lampu merah saja di bandar itu kan banyak yang terobos. Aturannya lampu merah berhenti. Karena dia tidak memiliki keyakinan untuk melakukan itu. Maka inilah pentingnya keyakinan dari kita. Aku nganggo helm itu ben sehat, selamat. Kan faktor kesehatan, faktor keselamatan, faktor menghargai diri sendiri. Nah kan gitu. Maka saya akan pakai helm. Tidak terpancang pada peraturan sekolah. Maka keyakinan sekolah ini harus nanti kita sepakati bersama dengan warga sekolah. Untuk apa tujuannya? Untuk mengintegrasikan tata tertib yang ada di sekolah. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Maka bagaimana? Nah kan seperti itu pertanyaannya. Pertanyaan langsung saja kita berikan contohnya. Dan cepat rampung. Oke, kita berikan contohnya. Contoh-contoh keyakinan kelas. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi sudah kita jabarkan poin per poin pada profil pelajar Pancasila yang kita sepakati untuk kita kembangkan baik melalui pelajaran maupun melalui proyek profil pelajar Pancasila gitu ya. Saya akan berikan contoh tiga nilai kebajikan yang akan kita kembangkan. Misalnya, kan masih banyak sekali tadi, masih ada nilai kesehatan,
kemudian nilai menghargai orang lain misalkan di dalam kelas, tidak berlari-larian di dalam kelas, maka tidak membuat keyakinan seperti ini. Jadi keyakinan itu muatannya positif, bahasanya positif. Contoh, keyakinan kelas misalkan menghargai orang lain di dalam kelas, ada satu poin yang kita yakinkan pada semua warga di kelas itu, misalkan seluruh anggota kelas meyakini dan menyepakati bahwa penting untuk tidak berlari di dalam kelas. Misal, ini kan hal sepele tapi seringkali terjadi. Ini baik apa tidak? Sudah baik, sudah ada kesepakatannya, tapi belum pas. Pasnya bagaimana? Kita menciptakan suasana positif. Jadi mendorong secara psikis ya. Di sini keyakinannya itu positif, tidak negatif lagi. Tidak ada kata-kata dilarang, tapi bagaimana kita mengarahkan secara positif. Dilarang berlarian di dalam kelas. Maka disepakati bahwa seluruh warga kelas ini menyepakati bahwa penting untuk berjalan di dalam kelas. Ini contoh simpelnya seperti itu, berjalan. Maka dari awal saya sudah arahkan dengan kalau kita bersama-sama mau ke arah sekolah ramah anak, maka ini sudah masuk ke dalam praktiknya. Ini sudah mulai praktek Bapak Ibu. Contoh di sini. Nilai kebajikannya hormat. Nilai positif universalnya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Contoh biasanya kan siswa itu naik ngampil bolpen kan buatan ngomong ya. Biasanya seperti udah usah siswa, kita saja. Pak, bolpen, Melayu. Saya juga kadang seperti itu. Ya ini ternyata harus kita ubah. Kadang saya pinjam milik Pak Ridwan itu, Pak, bolpen, ya jadi dong. Maka ini harus kita ubah. Pak Ridwan nempel bolpen ini ansal boten. Wah, sat nang bini dibundut. Ternyata seperti itu keyakinannya. Menghargai, menghormati itu kan tidak hanya hormat kepada sesama murid atau murid ke guru, tapi ternyata kepada barang milik orang lain itu kita harus saling menghargai. Maka dari kemarin kan saya bagaimana berusaha orang ketang sidik-sidik kalau pinjam strapless bekas madu walaupun ning jejari saya pinjam lagi Pak ngambil strapless. Ini harus kita budayakan. Walaupun kita sudah lihat bisa-bisa saja strapless tak undur. Seperti kemarin stempel, yo minimal ini saya belajar lah. Stempel itu kan sejaga kan ya. Dan jejari bekas madu yo saya izin Pak ngambil stempel. Oh lah itu padahal yo sering motor itu enggak ada tak undur tak ceplok. Kan ya rampung jajannya. Cuman ternyata bagaimana kita meyakini bahwa hal yang baik itu berawal dari kita sebagai teladan bagi murid. Minimal pinjam Pak strapless sih kita kembalikan lagi kan seperti itu. Ya orang kita kadang cocok lalen tak cocok ulangnya barang lalen. Cuman kan bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki sikap dari kita, ya. Nah ini perlu kita yakinkan untuk warga di SMP 3 Blado. Kemudian bekerja misalkan, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi siswa sudah yakin itu, wah ini besok ono PK ya kudu dikerjakan besok. Oh ini jadwalnya piket harian, belum piket di situ. Maka Bapak Ibu, ujungnya apa? Dari keyakinan-keyakinan ini akan kita jabarkan nanti. Harapannya ada goal di dalam setiap kelas. Keyakinan kelasnya Bu Yeni apa misalkan? Dijabarkan dari profil pelajar Pancasila. Maka panjenengan tuliskan saja yang tampak. Jenengan harapkan itu apa? Oh dari hormat misalkan. Menghormati orang lain kan menghormati misalkan menghormati gurunya. Maka dia akan datang tepat waktu. Maka hal yang tidak diharapkan apa? Ya datangnya terlambat. Ini keyakinan kelas yang harus kita ciptakan. Saya itu harus datang tepat waktu. Dari mana? Dari keyakinan rasa hormat. Nanti kita jabarkan. Kalau kita sudah punya keyakinan kelas, kita gabungkan dengan keyakinan sekolah, insya Allah maka sekolah ramah anak itu bisa terwujud. Karena dalam tanda kutip, sekolah ramah anak itu bagaimana kita mengimplementasikan budaya positif, bukan budaya penghukum.
Nah, ini hanya sebagai contoh, langsung lagi general kesuwen. Maka apa yang sudah kita bahas tadi dari studi kasus, tanya jawab kita, diskusi kita, maka tujuan utama kita adalah menciptakan pemenuhan dari 5 kebutuhan dasar murid. Apa saja yang dibutuhkan murid kita? Bertahan hidup. Contoh, saya pernah melihat Bu Yuni itu memberikan konseling kepada salah satu anak, dan saya lihat di situ sampai Bu Yuni itu menjemput anak untuk bisa datang sekolah diboncengin, dan sampai sekarang Bu Yuni dipanggil Mak Nom. Masih ingat dulu sih? Dan ini kan nyata. Ini nyata betul. Artinya Bu Yuni di sini ternyata sudah bisa memenuhi salah satu kebutuhan dasar murid, bahkan dari kantong Bu Yuni sendiri. Sampai dipanggil Mak Nom. Mungkin Mak Nom itu sekarang tidak berarti, tapi nanti waktu dia sekolah dijemput Bu Yuni, ditulungi Bu Yuni dan lain sebagainya. Hal kecil yang bisa membawa efek luar biasa. Kebutuhan bertahan hidup Bu Yuni. Siji ibadah, yang kedua ya memang kebutuhan murid seperti itu. Nah ini mari kita betul-betul menggali ya, potensi kita, potensi di SMP 13 untuk apa? Apakah kita tidak merasa iman-iman BKN sudah memanggil orang tua, tanda tangan deklarasi untuk mengusung sekolah ramah anak, tapi perwujudan di sekolah kita sama sekali belum. Misalkan ya, semoga seperti contoh-contoh Pak Ridwan tadi sudah mengungkapkan, saya berangkat pagi karena siswa kita berangkat 6:30. Mosok aku kan mangkat lebih dari jam 7. Maka Pak Ivan ya, alasannya dari seperti itu luar biasa. Bu Yuni sudah bisa memberikan salah satu dari 5 dasar kebutuhan murid. Bertahan hidup, dia bisa berangkat sekolah dan lain sebagainya. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan itu bukan berarti bahwa si anak itu ingin menguasai semuanya, enggak. Biasanya siswa itu akan merasa minta diperhatikan. Seringkali seperti itu nih. Kemudian yang harus kita kontrol adalah bagaimana dia ingin memiliki sesuatu yang seharusnya dia tidak miliki. Contoh yang kemarin kita selesaikan itu, seperti itu. Ya, jangan sampai kebutuhan dasar ini justru menggebu-gebu. Ini yang harus kita kontrol. Yang kedua, rasa kasih sayang. Wah ini. Saya melihat betul Bu Yuni itu berdiskusi dengan salah satu murid di Kalisari, namanya Irwansa, sampai nangis-nangis di ruang BK. Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Itu konfrontasi yang luar biasa. Bagaimana Irwansa itu ternyata juga menginginkan kasih sayang. Kalau saya tangkap Bu Yuni, deh. Betul itu. Ternyata di sini yang saya lihat contohnya ngapain Bu Yuni lagi. Luar biasa, ternyata harus diberikan penghargaan nih. Ya kan seperti itu Pak Anggit ya. Bagaimana kita memberikan pelayanan luar biasa. Saya lihat dari sosok Bu Yuni seperti mak-mak bener. Makanya dipanggil Mak Nom itu kemarin ya bener juga. Pelayanannya luar biasa. Kemudian ada kebebasan. Nah kebebasan ini nanti efeknya apa? Bahwa kita akan memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau kita aplikasikan pada pembelajaran. Seperti apa? Di PMM ada. Mari kita belajar bersama melalui PMM. Kata Pak Anggit ya. Kan kebebasan kan seperti itu. Bagaimana siswa itu yang suka belajarnya seperti ini. Kalau belongsoran atau apa praktek misalkan IPA, prakteknya saya punya praktek seperti ini misalkan. Itu pendidikan berdiferensiasi. Tidak tepat dibahas di sini. Ini hanya salah satunya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Siswa itu pasti butuh senang. Maka kalau kontrol kita tadi sebagai penghukum, tadi yang diungkapkan Bu Yeni, karena Bu Yeni dukung seperti itu rasanya malu. Kemudian apa Bu Yeni? Ya, minder gitu ya. Maka kan tidak ada unsur kesenangan di situ. Maka yang terakhir kalinya Bapak Ibu sekalian, mari kita selesaikan permasalahan siswa kita dengan cara kontrol yang ke-3, 4, dan 5. Yo minimal kita belajar menjadi teman dulu. Minimal menjadi teman dulu. Tapi jangan terlalu. Dulu saya masih ingat Bu KS ngendikan,
hubungan dengan murid baik itu bagus Bu, ya, tapi jangan terlalu menurut jenengan itu jangan terlalu, maksudnya harus ada batasnya. Ngoten nggih. Dulu pas rapat dinas saya masih ingat betul. Sudah diingatkan seperti itu. Kenapa? Yang pertama penghukum seperti tadi efeknya luar biasa. Ini harus kita hindari. Yang pertama adalah posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua, posisi guru untuk membuat merasa bersalah, dia akan minder dan sebagainya, sudah kita diskusikan tadi. Ini harus kita hindari. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman adalah awal mulanya SOP-nya begini. Awal kita menggali informasi, kalau kita tidak bisa memposisikan diri kita sebagai teman dia, kan tidak akan dia mengungkapkan sesuatu yang mereka inginkan. Seperti tadi di awal, mau tidak membuka genggaman itu? Saya yakin dia akan mau membuka genggaman itu kalau betul-betul dia percaya dengan orang yang ada di depan panjenengan. Terus gitu. Kalau jenengan tidak percaya dengan orang lain, genggaman itu tidak mungkin akan dilepaskan. Tapi kalau ada faktor eksternal yang mempengaruhi dan sudah dipercayakan, maka tadi yang pemantik awal itu arahnya ke sini Bapak Ibu, sebagai teman. Ya, kalau murid kita sudah percaya pada kita, saya yakin murid itu akan mengungkapkan kebutuhan dia itu apa. Maka yang digenggam itu kan berharga. Bisa saja kan barang berharga itu adalah borok diri kita sendiri, kan bisa saja. Tidak harus emas, prinsip. Tapi masalah di keluarga itu kan anak belum tentu mau mengungkapkan Bapak Ibu. Ini kan penting digenggam. Nah, bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai teman? Yang berikutnya, kalau kita bisa menjadi seorang teman, maka langkah berikutnya kita harus bisa menjadi seorang pemantau. Posisi teman, posisi pemantau. Setelah dia mengungkapkan sesuatu, kita kuatkan. Kuatkannya bagaimana? Duk, Mas, Mbak, yang berbuat salah itu tidak hanya kamu misalkan. Maka kemarin pada saat saya Pak Hamdan kencang-kencangan untuk tidak menaikkan itu Pak ya. Nah itu pas saya baru ya dikandani seperti itu. Saya guyu-guyu saja, walaupun memang saya tetap tidak naik, walaupun pada akhirnya naik mungkin. Ya, ternyata harus kita gali dulu. Harus posisikan kita sebagai teman, kemudian pemantau. Teman itu bagaimana posisinya? Bagaimana kita menguatkan anak yang salah misalkan, gelut iki kenapa? Yo, memang gelut mempertahankan prinsip itu baik. Kamu pasti punya prinsip, tapi berkelahi itu efeknya jelek. Bisa tidak diselesaikan dengan cara tidak berkelahi? Inilah posisi teman. Bagaimana kita memulai langkah restitusinya, menstabilkan identitas siswanya. Jadi dia tidak merasa dihakimi, wah kuis gelut salah dan lain sebagainya, tidak. Jadi SOP-nya nanti seperti itu begini. Yang pertama kita membuat menstabilkan identitas siswa, berawal dari kita posisikan diri kita sebagai teman. Mereka kita gali informasinya, terus kita berikan motivasi. Yang pernah melakukan kesalahan, yang pernah terlambat itu tidak hanya kamu Mas Mbak. Saya juga pernah terlambat kok, tapi kan kamu punya alasan kenapa kamu terlambat. Kita stabilkan dulu emosi mereka. Saya yakin mereka itu kalau ditanya, oh enggak kok bro, mesti kan seperti itu nggih. Boten kula boten gelut, ngene-ngene mesti kencang dulu. Kita rendahkan dulu dengan menstabilkan identitas mereka. Kita beri penguatan di sini posisi teman. Yang kedua adalah posisi pada pemantau. Kalau sudah kita kuatkan, maka mereka kita arahkan pada suatu keyakinan yang kita yakini bersama, atau kita arahkan pada peraturan yang ada di sekolah. Inilah posisi pemantau. Tapi kalau hanya pemantau toh, maka tidak akan ada solusi. Karena tadi kan pemantau itu itu tata tertib yang ini tulis ning BK skor sing ini seperti itu. Ini posisi pemantau. Maka alangkah lebih bijaknya adalah langkah yang ketiga, yaitu posisi manajer. Sudah kita kuatkan, kita stabilkan, kita validasi kesalahannya di mana, kita validasi tindakan yang salah itu seperti apa. Benar tidak kamu salah seperti ini? Oh iya. Kemudian kalau salah kenapa, cari alasannya, kan seperti itu. Kemudian kita tidak memberikan solusi pada manajer. Kita ingatkan dulu, oh nek koyo iki salah.
Boleh kok kamu mempertahankan prinsip, tapi tidak dengan cara yang berkelahi dan lain sebagainya. Kemudian kita arahkan kepada manajer, kita berpihak pada manajer sebagai control manager. Ya, nah ini seperti ini, kira-kira efek yang kamu terima apa? Kita tanya dulu, kita balik. Efek yang kamu terima apa kalau berkelahi? Sakit, malu misalkan, sudah viral gitu ya. Nah kalau seperti itu, kira-kira solusi yang bisa diambil apa? Tidak berhenti pada saat kita menggali solusi. Yang terakhir adalah bagaimana kita meyakinkan murid kita untuk betul-betul menjalankan solusi yang diungkapkan mereka sendiri. Kemudian langkahnya kita kembali ke pemantau lagi. Jadi langkahnya tidak akan urut kaki teman, kemudian pemantau, kemudian manajer, berhenti tidak. Restitusi tidak seperti itu. Apakah restitusi harus urut? Tidak. Pada saat sudah sudah kejadiannya sudah kredit misalkan, kita langsung dari pemantau tidak masalah. Jadi posisinya tidak harus urut muter, tidak harus. Sudah kita manajer ke pemantau, ya iya. Sudah ada solusinya, oh saya harus seperti ini, seperti ini, kan kita harus mantau lagi. Maka langkahnya ini Bapak Ibu sekalian. Ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu mewujudkan posisi panjenengan semua. Ya, posisi 5 kontrol tadi. Yang jelas kontrol pertama dan kedua, mari mulai sekarang kita hilangkan untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita, dan RTL dari sekolah ramah anak bisa terjawab. Oke, jadi jangan menjadi seorang penghukum, kemudian jangan menjadi seorang yang membuat mereka merasa sangat bersalah. Tapi mari kita rangkul mereka sebagai teman, kita arahkan kita sebagai pemantau, dan kita gali solusinya sebagai manajer. Langkahnya adalah ini, menstabilkan identitas biar mereka itu tidak merasa bersalah. Kemudian memvalidasi benar enggak kejadiannya seperti apa, alasannya seperti apa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan, solusinya nanti seperti apa. Ini adalah harapan daripada langkah-langkah penanganan siswa yang ada pada perwujudan sekolah yang ramah pada anak. Maka PR kita terjawab begini, tinggal kita mendeskripsikan pada SOP, pada penanganan permasalahan siswa. Bapak Ibu sekalian, sampai sini kira-kira ada yang mau berkomentar atau bertanya atau memberikan masukan untuk kita semua? Monggo. Siapa saja boleh. Monggo. Mau berkomentar apa, memberikan masukan apa untuk kebaikan kita bersama, khususnya di SMP 3 Beladu, terkait dengan budaya positif yang harus kita lakukan di SMP 3 Beladu untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Bapak Ibu, indikatornya tidak hanya budaya positif, tapi kesehatan, sarana prasarana, maka nanti bidang-bidang yang harus dipenuhi sendiri-sendiri Bapak Ibu sekalian. Sekolah ramah anak itu nanti ada sarprasnya, memenuhi kriteria apa saja kan ada begitu. Dan ini kita penuhi salah satu kriteria dari pelayanan anak, dari budaya positif anak. Jadi kita mipil satu poin, kalau jadi kan sudah alhamdulillah. Kalau kita langsung kebun semuanya, ketoknya sekolah nomor 3 di Kecamatan Glodok, ketoknya mah di sini, kita rada piye isin darani. Tapi kalau kita tidak berjalan ya stagnan seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada komentar, saya ingin tahu. Mari kita refleksi bersama. Ini akan saya dokumentasikan untuk RTL nanti sekolah ramah anak, terkait refleksi kita. Apa sih yang sudah kita perbuat selama ini? Kemudian harapannya ke depan itu seperti apa? Kemudian apa yang akan saya lakukan, karena pemecahan masalah itu tidak hanya di BK, tapi seluruh warga sekolah itu harus bisa memecahkan masalah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, akan saya bagikan Bapak Ibu. Nulis. Nulis mawon.
Bapak Ibu sekalian, yang pertama, pengetahuan baru apa yang saya dapatkan dalam sesi kali ini yang dapat mengubah paradigma saya terhadap murid? Apa yang didapatkan panjenengan? Yang didapatkan tidak banyak, tidak masalah, cuman bisa mengubah paradigma panjenengan terhadap murid, ya. Dalam tanda kutip adalah budaya positif. Diturunkan lagi menjadi disiplin positif. Turunkan lagi menjadi keyakinan, meyakini nilai-nilai positif. Diturunkan lagi menjadi peran kontrol seorang guru. Nah, yang panjenengan dapatkan. Pertanyaan kedua, perasaan apa yang muncul? Perasaan itu ya, dan kalau saya sih perasaannya merasa bersalah kan. Merasa bersalah kan karena memperlakukan murid itu tidak kalau saya sendiri belum bisa maksimal. Peran Among seperti apa yang selama ini saya lakukan terhadap murid? Apakah penghukum? Apa membuat rasa bersalah? Halo? Pulpen. Kondisi kerana wis gak pulpen. Tak fasilitasi itu kebutuhan dasar manusia. Oh, Pak Fendi repot sih. Enggak, Pak Fendi. Nanti tak pukul lah. Tak buat narasi satu sekolah nih. Kemudian setelah ini selesai, saya minta nanti sebagai dokumentasi testimoni ya dari UKS sama testimoni ini saja terkait budaya positif yang sudah kita bahas bersama. Kemudian satu dari teman guru lah, ini saya pengen dari yang berangkatnya kasih terus ini ya, Pak Ridwan nanti. Testimoninya nanti bisa membaca dari hasil refleksi mawon. Pas satu jam. Sambil ngisi refleksi ya, saya tutup untuk pemenuhan kegiatan ini, yaitu terkait dengan bagaimana kita berdiskusi budaya positif di sekolah. Mohon maaf atas segala kekurangannya, semoga memberikan manfaat walaupun belum maksimal. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sriwartini, SPD MSI, Kepala SMP Negeri 3 Beladu, Kecamatan Beladu, Kabupaten Batang. Di sini saya akan menanggapi materi diseminasi budaya positif di sekolah. Saya awali dengan pengertian disiplin. Disiplin adalah sebuah kesadaran seseorang untuk mau dan mampu mengendalikan diri dan mematuhi atau taat terhadap nilai-nilai yang telah disepakati yang berkaitan dengan aturan maupun norma-norma yang berlaku pada dirinya sendiri maupun dalam lingkungan sosial. Jadi disiplin seseorang adalah kesadaran yang selalu dilakukan dalam kita bergaul,
kemudian mentaati aturan-aturan atau regulasi yang ada. Dari materi tersebut bisa kita petik setelah kita menerima, memahami apa isi materi tentang disiplin. Kita melihat bagaimana tindakan kita, kesadaran kita dalam bertindak selaku ASN, apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan atau norma-norma yang menjadi tanggung jawab kita. Kemudian untuk ke depan kita harus selalu berupaya untuk bertingkah laku lebih baik lagi, karena kita sebagai ASN, sebagai guru apalagi merupakan pelayan masyarakat yang harus selalu menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi panutan kepada anak didik kita. Satu contoh kecil, misalnya tata tertib untuk anak didik kita. Di situ tercantum siswa harus berangkat datang ke sekolah jam 7 atau sebelum jam 7. Kita sebagai pendidik menjadi panutan bagi peserta didik kita. Kita harus datang lebih awal supaya mereka dengan sadarnya akan meniru apa yang kita lakukan. Datang lebih awal, dan tindakan-tindakan yang lain kita juga harus selalu menjadi teladan yang baik bagi anak-anak didik kita. Itu pengertian disiplin untuk kita terapkan, satu contoh kecil saja. Ya, semoga ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Setiawan telah mendapatkan pemaparan dari budaya positif dari Bapak Ilman Nafia, Sarjana Pendidikan. Saya merasa bahwa budaya positif itu sangat menghargai, memberikan penghargaan kepada peserta didik, karena mereka sebagai orang, kita juga bisa untuk menghargai orang lain seperti itu. Lalu saya sebelum dari pemaparan beliau, memang banyak sekali melaksanakan penghukuman pada peserta didik, karena memang kita sudah bekerja dan anak-anak juga memancing karena kelelahan, memancing emosi, akhirnya kita bisa bisa sampai emosi gitu, seperti itu. Makanya setelah budaya positif ini, saya akan melaksanakan segitiga restitusi, bertindak sebagai teman, pemantau maupun manajer. Seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.